Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Syikolba, absen 5 dari kelas 12 IPA 5. Di video call ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia, yaitu dari bab 2, pelajaran PKN. Sebelumnya, kalian harus tahu dulu nih, penegakan hukum itu apa sih? Penegakan hukum itu adalah upaya atau proses untuk tercapainya keadilan berdasarkan konsep hukum. Nah, tujuannya itu, penegakan hukum itu untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Dalam hakikat perlindungan dan penegakan hukum, yang pertama itu ada konsep perlindungan dan penegakan hukum. Di sini Simanjuntak mengartikan perlindungan hukum itu sebagai segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum serta memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar. Bagi yang melanggarnya akan dapat dilakukan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Jadi, suatu perlindungan itu dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur yang saya sebutkan. Yang pertama itu adanya perlindungan dan pemerintah kepada warganya. Yang kedua, jaminan kepastian hukum. Yang ketiga, berkaitan dengan hak-hak warga negara. Dan yang keempat, adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya. Selanjutnya, pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Perlindungan dan penegakan hukum itu penting dilakukan karena dapat mewujudkan hal-hal berikut ini. Yang pertama, tegaknya supremasi hukum. Yang kedua, tegaknya keadilan. Yang ketiga, mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat. Nah, di sini kita akan bahas peran-perannya. Ada apa aja sih peran-peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian? Yang pertama dulu nih, ada peran Kepolisian Republik Indonesia atau Polri. Peran Kepolisian Republik Indonesia itu merupakan lembaga negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta membangun perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Disebutkan dalam pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia telah menetapkan kewenangan sebagai berikut. Yang pertama, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Yang kedua, melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan. Yang ketiga, membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan. Nah, selanjutnya ada peran Kejaksaan Republik Indonesia. Di bidang pidana dulu. Yang pertama itu melakukan penuntutan. Kedua, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Selanjutnya ada di bidang perdata dan tata usaha negara. Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Selanjutnya ada dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum. Yang pertama, peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Kedua, pengamanan kebijakan penegakan hukum. Yang ketiga, pengawasan peredaran barang cetakan. Lanjut, ada peran hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Yang pertama, hakim pada Mahkamah Agung disebut dengan Hakim Agung. Hakim pada badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung itu dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara. Dan hakim pada Mahkamah Konstitusi yang disebut dengan Hakim Konstitusi. Selanjutnya ada peran advokat dalam penegakan hukum. Ini diatur di dalam pasal 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, yaitu warga negara Republik Indonesia bertempat tinggal di Indonesia pastinya, tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara, berusia sekurang-kurangnya 25 tahun, berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum, lulus ujian yang diadakan oleh organisasi advokat, magang sekurang-kurangnya 2 tahun terus-menerus pada kantor advokat, dan tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan, dan berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi.
Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.